Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hafayu TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali untuk melanjutkan kajian kita berkaitan dengan kurikulum manhaj, kurikulum manhaj, dan kita masih pada buku yang paling dasar dalam bidang ini, yaitu kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullah, salah seorang dosen dari Darul Hadith Al-Khairiyah di Makkah Al-Mukarramah. Pembahasan terakhir, kata beliau, mathalu may yad'u ghairallah, perumpamaan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Di sini beliau akan bawakan ayat-ayat dan juga ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana perumpamaan orang-orang yang menyembah selain Allah. Artinya bagaimana kondisi Tuhan mereka. Mempertuhankan nabi, mempertuhankan wali, mempertuhankan jin. Bagaimana keadaan Tuhan mereka itu, sehingga mereka menyembahnya, sehingga mereka bermohon kepadanya, menyerahkan ibadah kepadanya. Apa sih kelebihannya? Maka Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat membawakan perumpamaan-perumpamaan supaya kita paham betul bagaimana keadaan Tuhan-Tuhan selain Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang pertama disebutkan di surah Al-Hajj. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan. Fastami'u lah, dengarkanlah perumpamaan tersebut. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kalian ibadahi selain Allah, kalian pertuhankan selain Allah itu, apapun dia, siapapun dia, la yakhluqu dzubaban, mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat. Mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat. Wala wijtama'u lah, walaupun mereka kompak, walaupun mereka kerjasama, semua Tuhan-Tuhan selain Allah itu mereka rembuk untuk membuat seekor lalat, mereka nggak akan mampu. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan perumpamaan betapa lemahnya mereka itu. Jangankan kita minta kesembuhan, minta jodoh, minta rezeki, seekor lalat aja nggak bisa apa-apa. Seekor lalat mereka walaupun kerjasama, semuanya Tuhan-Tuhan selain Allah itu kerjasama untuk menciptakan seekor lalat, itu mereka nggak akan mampu. Wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an, dan kalau seandainya lalat itu mengambil dari mereka, mengambil sesuatu dari mereka, dari Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan ini selain Allah, la yastanqidhuhu min, mereka yang dianggap Tuhan ini tidak akan bisa mengembalikan apa yang diambil oleh lalat itu. Jadi jangankan mencipta lalatnya, yang diambil oleh lalat dan mereka ingin kembalikan, mereka nggak mampu. Dha'ufat talibu wal matlub, betapa lemahnya at-talib,
yang menyembah, wal matlub, yang disembah. Yang menyembah, kenapa dia sembah selain Allah? Kenapa dia mempertuhankan selain Allah? Yang disembah, ya, betapa lemahnya dia, apa sehingga dia dianggap sebagai Tuhan, sehingga dia disembah. Hujah dia, alasan dia, itu kekuatan dia sehingga dia dianggap sebagai Tuhan. Kelebihannya apa? Makanya kata Allah Jalla wa Ala, dha'fa talibu wal matlub. Yukhatibullahu an-nasa jami'an ay yastami'u li hadha al-mathalil azim. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil semua manusia, mengkhitab semua manusia agar mereka mendengarkan perumpamaan ini. Ada yang pertuhankan matahari, ada yang pertuhankan nabi, ada yang pertuhankan sapi, ada yang pertuhankan api, ada yang pertuhankan malaikat, ada yang pertuhankan wali. Pokoknya apapun lah. Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka supaya mendengarkan perumpamaan ini. Ya. Qailan lahum, dengan mengatakan kepada mereka, sungguhnya para wali, orang-orang saleh dan selainnya yang kalian jadikan sebagai Tuhan itu, yang kalian panjatkan doa di kala genting agar mereka bisa membantu kalian, ya, mereka itu tidak bisa apa-apa. Ya, mereka tidak bisa apa-apa. Balhum ajizuna ay yakhluqu syai'an minal makhluqat, bahkan mereka itu ya tidak mampu untuk menciptakan satu pun dari makhluk. Seekor lalat, ya, akan disebutkan di ayat lain, ya, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak bisa, mereka tidak memiliki walaupun kitmir. Kitmir artinya kulit ari. Misalnya ada kacang, ada kulit arinya, itu saja mereka nggak punya. Nggak usah bicara yang besar-besar, bisa kasih rezeki, bisa menghilangkan musibah, mengangkat bala. Yang kecil-kecil saja, selaput, ya, kulit ari atau seekor lalat, mereka bisa bikin. Terus kenapa dia dipertuhankan, diagungkan, dikasih apa yang dia minta, diserahkan ibadah kepadanya? Kelebihannya apa? Ya. Kadzubabi wa idza arada adzubabu ay yaslubu syai'an aw ay yasluba syai'an min ta'amihim aw syarabihim. Seperti mereka tidak bisa menciptakan lalat. Kalau misalnya lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, dari makanan mereka atau minuman mereka, mereka tidak akan bisa mengembalikan apa yang diambil lalat itu. Iya. Wa hadza dalilun ala dha'fihim wa dha'fi dzubab. Ini menunjukkan kelemahan mereka dan lemahnya lalat. Lalat itu makhluk yang lemah, tapi lemah seperti ini pun mereka nggak bisa bikin. Yang diambil oleh lalat pun mereka nggak bisa kembalikan. Jadi bagaimana kalian jadikan dia sebagai Tuhan? Kok bisa kalian jadikan dia sebagai Tuhan? Ya, nabi kalian jadikan sebagai Tuhan. Ya, wali kalian jadikan sebagai Tuhan. Itu alasannya apa? Ya. Wa hadza al-mathal fihi inkarun syadid ala man yad'u ghaira Allah min al-anbiya wal awliya. Maka perumpamaan ini digambarkan tentang kelemahan, betapa lemahnya Tuhan-Tuhan selain Allah itu. Mereka enggak mencipta sama sekali. Jangankan mencipta langit, mencipta bumi, mencipta lalat pun enggak ada. Ya. Ini merupakan perumpamaan, terdapat pengingkaran yang keras terhadap siapa yang mempertuhankan selain Allah dari kalangan para nabi, dari kalangan para wali, dari macam-macam sekarang, ada kuburan, ya, ada pohon keramat, ada jembatan angker, ada macam-macam, ada penghuni. Iya. Taib. Yang kedua disebutkan di surah Ar-Ra'd. Qala Allah Ta'ala lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai' illa kabasiti kaffayhi ila al-ma' liyablugha fah wa ma huwa bibalighi
Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Lahu da'watul haq. Miliknya lah da'watul haq, yaitu ibadah yang hak. Hanya dia yang berhak diibadahi, Allah Azza wa Jalla. Walladzina yad'una min dunihi, dan yang mereka ibadahi selain dia, selain Allah, mempertuhankan selain Allah, disembah, diibadahi, diserahkan ibadah padanya. La yastajibuna lahum bisyai. Mereka tidak akan bisa mengabulkan ya apapun dari permohonannya. Illa kabasitu kafai, kecuali seperti orang yang membuka kedua tangannya, ya, membuka kedua telapak tangannya, ya, ilal ma, ke air, misalnya airnya sana jauh gitu ya. Dia begini. Dia minta air, tolong kesini, air saya haus. Air kesini, saya mau minum. Dia begini caranya, airnya jauh. Sana danau, sana jauh kan. Dia tangannya begini. Kira-kira airnya ngerti enggak? Kira-kira air itu dengar enggak? Dia lagi haus, dia minta minum. Ini perumpamaan yang jelas. Artinya kita minta kesembuhan, kita minta jodoh, kita datang ke kuburan ini, keramat ini, kita datang, kita minta. Itu mereka enggak tahu apa-apa. Seperti orang yang istilahnya dia membuka kedua telapak tangannya, kemudian dia mau minum, airnya sana jauh. Wahai air, saya mau minum. Jadi tanpa dia mendekat ke air, dia hanya membuka kedua telapak tangannya, kemudian dia berharap supaya dia bisa minum. Tanpa usaha mendekat ke air, menciduk dari air. Iya. Wa ma huwa bibaligh, dan air itu tidak akan sampai di mulutnya. Tidak ada usaha ke sana. Dia hanya berteriak dari jauh saja, panggil air, saya haus, tolong kesini airnya. Iya. Air enggak dengar, air enggak tahu apa-apa. Iya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidak ada ibadah orang-orang kafir, doa orang-orang kafir kecuali dalam kesesatan. Karena mereka menyembah ini, menyembah yang tidak pantas disembah. Iya. Taib. Jadi aneh ya, maksudnya mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, aneh. Ya, apalagi sekelas para nabi, para rasul. Ya, Nabi Isa dianggap Tuhan, padahal Nabi Isa ya rasul, ya kan? Rasul. Yang namanya juga rasul berarti ada yang utus dia kan? Ada yang utus. Bagaimana mungkin dia jadi nabi, jadi rasul kalau enggak ada yang angkat dia sebagai nabi? Kalau enggak ada yang utus dia sebagai rasul, terus siapa yang utus dia? Terus dijadikan Tuhan, gimana caranya? Yang mengutusnya kalau begitu apa? Iya. Taib. Tapi demikianlah ya, artinya kesyirikan, garis miring kekufuran, ya itu suatu yang tidak masuk akal tapi berat dan paling sulit untuk ditinggalkan. Makanya di tengah kaum muslimin sendiri, artinya mereka meninggalkan kesyirikan itu hal yang paling berat. Dengan berbagai macam alasan. Alasan tradisi lah, alasan apalah. Banyak sekali alasan. Sudah pernah kita singgung sebelumnya. Kita yang mengajak kepada tauhid, membacakan ayat-ayat Allah, hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saking tidak maunya mendengarkan kebenaran, pasti paling bilangnya Wahabi. Ustaz Wahabi, dari negeri Wahabi, ayatnya ayat Wahabi, hadits Wahabi. Bayangkan. Karena ayatnya berbicara tentang tauhid, mengingkari kesyirikan, itu ayat Wahabi. Hadits berbicara tentang tauhid, mengingatkan akan bahaya syirik, dibilangnya hadits Wahabi. Negeri yang menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan, ya, dibilang negeri Wahabi. Kenapa? Karena cuma ini yang mereka bisa bilang. Mau bantah ayatnya nggak bisa, mau bantah haditsnya nggak bisa, mau bantah secara akal juga nggak bisa. Ya tinggal Wahabi yang bisa dibilang.
Tinggal Wahabi yang bisa laku. Mau bilang apa? Alasan secara akal nggak punya alasan yang logis, nggak punya alasan yang logis. Mempertuhankan selain Allah, nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadits. Datangkan alasan yang kuat bahwa boleh mempertuhankan selain Allah. Alasannya apa? Dia bisa cipta lalat, dia bisa menciptakan kitmir, selaput ari, kulit ari, dia bisa, nggak bisa apa-apa. Terus alasannya apa? Iya. Fahdhar ya akhil muslim an tad'uwa ghairallah fatakfur wa tudil wad'u Allah wahdah al-qadir hatta takuna minal mu'minin al-muwahhidin. Oleh karena itu hati-hatilah wahai saudara muslim, ya, jangan sampai engkau beribadah kepada selain Allah sehingga engkau kufur. Karena kesyirikan atau ibadah kepada selain Allah itu merupakan kekufuran. Wa tudil, dan engkau sesat. Oleh karenanya beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang Maha Qadir, yang Maha Mampu, sehingga engkau menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi dari banyak sekali ayat ya, hanya beliau bawakan 2 ayat saja yang menjelaskan perumpamaan tentang betapa lemahnya Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka nggak punya apa-apa sama sekali. Mereka punya karena Allah kasih. Mereka punya karena Allah kasih, dan semua makhluk seperti itu. Tidak ada yang punya, maksudnya tidak ada yang punya itu dia punya sendiri tanpa ada istilahnya pemberian dari Allah. Dia milik sendiri, enggak ada sama sekali. Iya. Pembahasan berikutnya, kaifa nanfi asyirka billah. Bagaimana cara menghilangkan syirik? Bagaimana cara menghilangkan syirik? Kalau tadi perumpamaan Tuhan-Tuhan selain Allah betapa lemahnya dan tidak punya apa-apa. Ya, tidak bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka rembuk kerjasama, ya, bahkan mengembalikan yang diambil oleh lalat dari makanan mereka, minuman mereka, juga mereka nggak akan mampu. Ya. Nah sekarang setelah kita mengetahui bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Tuhan yang esa yaitu Allah Azza wa Jal. Iya. Dan ini sila pertama di Pancasila, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa. Kok bisa membenarkan Tuhan yang lain? Nah sekarang bagaimana cara menghilangkan syirik? Bagaimana cara menghilangkan syirik? Karena kita lihat sekarang, sebagaimana saya ingatkan tadi, bahwasanya syirik ini merupakan dosa yang paling berat ditinggalkan. Dakwah yang paling berat untuk disampaikan dakwah tauhid. Mengingatkan akan syirik, akan bahaya syirik, akan bentuk-bentuk syirik. Itu hal yang paling berat diterima di tengah masyarakat. Kalau dakwah tentang sholat, puasa, zakat, fadilah, nggak ada yang marah kalau kita berdakwah tentang itu. Tapi kalau kita dakwah kepada tauhid, mengingatkan akan syirik, nah sudah, macam-macam gelar kita dapatkan. Ya, macam-macam gelar kita dapatkan. Nabi dibilangi orang gila, dibilangi tukang sihir, ya, karena mendakwakan tauhid. Ya, sekarang muncul istilah Wahabi karena dakwah tauhid. Nah, sekarang bagaimana cara menghilangkan syirik ini? Bagaimana cara menghilangkan syirik? Maka menghilangkan syirik itu tentunya dengan cara menghilangkan 3 bentuk syirik. Yang pertama, asyirku fi af'alir Rabb, yaitu syirik dalam perbuatan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kan kita harus meyakini bahwa tidak ada yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai alam semesta kecuali Allah. Ya, kita harus yakin itu. Tapi sebagian orang-orang sufi ya, mereka berkeyakinan bahwa ada di antara wali-wali mereka diberi mandat, ya, diberi kebijakan oleh Allah untuk mengatur
bagian ini, kutub ini, daerah ini, wilayah ini. Ya. Di situ diantara keyakinannya. Ya. Dan keyakinan seperti ini lebih parah daripada kaum musyrikin. Orang musyrik nggak sampai seperti ini. Orang musyrik itu yakinnya Allah yang mengatur, Allah yang mencipta, Allah yang menguasai. Hanya mereka dalam kondisi genting atau dalam kondisi hanya mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Kalau ini sampai meyakini ada Tuhan, menjadikan wali-wali mereka sebagai Tuhan yang mengatur, yang menguasai. Ya, sebagian alam dapat mandat dari Allah bahwa mereka itu dipilih oleh Allah untuk sebagai perwakilan untuk mengurus ini, mengatur ini. Ya. Sementara orang-orang musyrikin di masa Nabi itu disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Katakan wahai Muhammad, coba tanya mereka, siapa yang mengatur segala urusan, mengatur rezeki, mengatur jodoh, mengatur nasib, mengatur takdir, ya, mengatur syariat, ya, mengatur semua kejadian, siapa? Fasayaquluna Allah. Pasti mereka akan bilang Allah. Ini kaum musyrikin. Tapi kenapa sekarang yang mengaku Islam? Ya disebutkan ya oleh beliau di sini dalam kitab Al-Kafi fi Raddi al-Wahabi. Ya, ada kitab judulnya Al-Kafi fi Raddi al-Wahabi. Ya. Al-Kafi, sesuatu yang cukup sebagai bantahan bagi Wahabi. Ya, pengarangnya seorang sufi. Ya. Di situ dikatakan di kitab itu, inna lillahi ibadan yaquluna lisyai' kun fayakun. Aneh ya, luar biasa. Ya. Kata penulis atau disebutkan dalam kitab Al-Kafi fi Raddi al-Wahabi ini, karya seorang sufi, ya. Inna lillahi ibadan, sesungguhnya ada hamba-hamba Allah. Jadi sesungguhnya Allah punya hamba-hamba, yaqulun li syai', hanya mengatakan kepada sesuatu, kun, jadi, fayakun, langsung jadi. Luar biasa, tidak ada yang seperti ini kecuali Allah. Tapi bayangkan, ya, katanya ada hamba-hamba pilihan Allah, mereka tinggal bilang kun, jadi. Iya. Nggak tahu ilmu apa ini, ya. Wal Qur'anu yukadzibuhum qailan. Sementara Al-Qur'an mendustakan perkataan mereka ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya urusan Allah, kalau dia menginginkan sesuatu, dia tinggal mengatakan kun. Allah yang bilang, bukan orang-orang pilihan Allah, tapi Allah yang bilang. Iya. Allah yang bilang kun, jadi, fayakun, maka jadilah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf, "Ala lahul khalqu wal amr." Ingat, miliknya lah al-khalq, yaitu penciptaan, wal amr, dan perintah. Urusan mencipta, memerintah, baik itu perintah syariat maupun perintah takdir, semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lain itu siapapun dia hanya berusaha. Nabi, rasul, jin, wali, manusia biasa, semuanya hanya berusaha. Yang menentukan Allah. Enggak ada yang tahu nasib bagaimana, perkara gaib, hingga Nabi kita Muhammad SAW tidak mengetahui bahwa dia akan ketimpa apa, terhindar dari apa, dapat apa di masa mendatang. Dia nggak tahu. Iya. Jadi kalau mau menghilangkan syirik, maka harus hilangkan 3 bentuknya. Yang pertama tentang akidah, bahwa tidak ada yang mencipta, yang mengatur dan menguasai alam semesta kecuali Allah. Iya, tidak Nabi Isa. Tidak Nabi kita Muhammad SAW. Tidak wali-wali yang dianggap oleh orang-orang sufi ini bahwa mereka merupakan wali pilihan Allah,
Mereka tinggal bilang kun, jadi apa yang mereka bilang. Iya. Maka dihilangkan, dijelaskan bahwasanya kita harus yakin dan percaya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya alam semesta, yaitu pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Iya. Kemudian yang kedua, yaitu asyirku fil ibadah wa doa, yaitu syirik dalam ibadah dan doa. Iya. Nah, ini yang banyak terjadi juga. Dan ini yang terjadi di kalangan kaum musyrikin. Dan ini awal munculnya di masa Nabi Nuh alaihi salam, yaitu syirik dalam ibadah. Lempar telur, ya, sembelih ayam atau kambing, ya, ketika peletakan batu pertama, potong ayam, sembelihan ibadah, dialirkan darahnya atau disiramkan darahnya di mobil baru, atau di peletakan batu pertama pada pondasi, atau di pembuatan jembatan, ada proyek yang mau dikelola, kemudian disembelihkan sepasang kambing atau kerbau. Ini semuanya syirik karena sembelihan merupakan ibadah. Iya, ada juga orang yang datang ke kuburan, ya, misalnya dia berdoa, wahai Syekh Yusuf, wahai Imam Lapeo, wahai Abdul Qadir Al-Jailani, ya, lapangkan rezekiku, sembuhkan sakitku, ya. Ini semuanya syirik. Doa merupakan ibadah. Atau nadar misalnya karena selain Allah, ya. Belum lagi ibadah hati seperti khusyuk, seperti roja, harapan, seperti cinta, ya, seperti tawakal. Iya. Ini kalau kita mau meluas dalam contoh-contoh ibadah, itu luas sekali. Dia bagikan laut yang tak bertepi, luas sekali. Karena ibadah itu luas. Tidak hanya berkaitan dengan masjid. Tidak hanya berkaitan dengan yang zahir. Ibadah itu luas. Ada ibadah hati. Misalnya ada ibadah cinta, ada ibadah takut, ada ibadah harapan, ada ibadah kembali, ada ibadah ada ibadah berpasrah, bertawakal, ada ibadah maksud, niat, ada ibadah banyak sekali. Iya, ini kalau kita mau angkat contoh-contohnya itu contoh-contoh ibadah, belum ibadah lisan, belum ibadah badan, belum ibadah harta, baru ibadah hati, itu bagikan laut yang tak bertepi. Intinya apa? Kita harus yakin kalau mau menghilangkan syirik, yang pertama kita ajarkan kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya tidak ada yang mencipta, yang mengatur, menguasai alam semesta ini kecuali Allah. Yang lain cuma berusaha, Allah yang tentukan. Tidak ada yang jalan sendiri, menyembuhkan sendiri, mengatur sendiri, tidak ada seperti itu. Mereka hanya berusaha sama dengan kita. Yang menentukan Allah Azza wa Jalla. Iya. Yang kedua yaitu menghilangkan syirik dalam ibadah. Nah, ini yang paling banyak terjadi. Kuburan yang dikeramatkan, pohon yang dikeramatkan, jin-jin yang dikeramatkan, buaya yang dianggap Tuhan, ya, nabi yang dipertuhankan, matahari yang dipertuhankan, api yang dipertuhankan. Itu sebabnya karena apa? Ini dia. Syirik dalam ibadah. Syirik dalam ibadah. Dan tentunya untuk meyakinkan kepada mereka bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, yaitu kita mengembalikan kepada fitrah mereka bahwa semua manusia sadar bahwa Tuhannya Allah. Bahwa Tuhannya Allah. Yang mencipta, yang mengatur dan menguasai mereka Allah. Siapa yang keluar dari sini itu sudah rusak fitrahnya. Dirusak oleh ilmu yang dia pelajari, atau guru, atau buku, atau pendidikan, atau lingkungan. Fitrah manusia meyakini akan adanya Tuhan, ya, Allah Azza wa Jalla yang mengatur, menguasai alam semesta. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir dilahirkan di atas fitrah.
fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Iya. Nah, diingatkan untuk bisa meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jawabannya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kita mau sembah siapa? Tuhan atau bukan Tuhan? Iya kan? Berarti yang mau disembah kan Tuhan, iya kan? Sementara nggak ada Tuhan kecuali siapa? Allah. Kalau begitu hanya Allah yang kan begitu, selesai urusan kan? Terus bagaimana dengan Nabi Isa, bagaimana dengan matahari, bagaimana dengan api, itu bukan Tuhan, mereka aja yang bilang Tuhan. Mereka aja yang bilang Tuhan, itu bukan Tuhan. Tuhan versi mereka. Tapi Tuhan yang sebenarnya siapa? Allah. Tuhan yang sebenarnya Allah. Kalau begitu siapa yang disembah? Siapa yang diibadahi? Allah. Selesai urusan. Iya. Itu masalahnya. Artinya dikembalikan aja kepada apa yang mereka yakini. Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu fitrah manusia. Sampai Fir'aun sendiri yang bilang dia Tuhan. Dengan lisannya dia bilang Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian. Dia bilang kepada rakyatnya dengan lisannya. Tapi hatinya nggak yakin dengan apa yang dia ucapkan. Dia yakin adanya Tuhannya Musa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum." Dia ingkari adanya Tuhannya Musa, tapi hatinya yakin. Dia bilang dengan lisannya dia Tuhan, tapi dia percaya ada Tuhannya Musa. Coba bayangkan. Artinya meyakini adanya Tuhan, dia pencipta, pengatur, penguasa, itu fitrah manusia. Fitrah. Maka dikembalikan kepada fitrahnya. Yang kita mau sembah siapa? Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Iya. Tuhan itu yang bagaimana? Oh, Tuhan itu yang mencipta, yang mengatur, menguasai alam semesta. Siapa dia? Allah. Terus yang lain-lain itu Tuhan apa enggak? Ya. Kalau mau dibilang Tuhan gimana ya? Mencipta tidak. Mengatur enggak? Menguasai enggak? Dicipta iya. Diatur iya. Dikuasai iya. Terus dipertuhankan. Waduh, gimana caranya? Iya kan? Jadi meyakinkan kepada mereka bahwa di tangan Allah segala urusan. Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang mencipta. Kalau begitu, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah. Contoh misalnya, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya, ketika menyuruh kita untuk beribadah hanya kepadanya, meyakini bahwa la ilaha illallah, Allah mengingatkan akan ketuhanan. Bahwa enggak ada Tuhan kecuali Dia. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum." Di surah Al-Baqarah. "Ya ayuhan nas ubudu rabbakum." Wahai manusia, Allah enggak panggil kaum muslimin, Allah enggak panggil orang Arab saja, manusia. Siapapun dia, manusia. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembah Tuhan kalian. Maksudnya Allah suruh menyembah, sembah Tuhan kalian. Nah, Tuhannya kalian, itu yang kalian sembah. Allah enggak sebut, ya ayuhan nas u'budullah, wahai manusia sembah Allah, enggak. Supaya kita berpikir, sembah Tuhan, yang mana Tuhan ya? Kata Allah, bagaimana Tuhan itu? Alladzi khalaqakum, yang telah mencipta kalian. Walladzina min qablikum, mencipta orang-orang sebelum kalian. Yang alladzi ja'alakumul arda firasha, menjadikan bumi sebagai hamparan. Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan kriteria Tuhan yang sebenarnya. Kalau Dia pencipta manusia, pencipta alam semesta. Nah, itu yang kalian sembah. Nah, tidak ada yang sepertinya kecuali siapa? Allah. Kalau begitu siapa yang disembah? Allah. Berarti yang disembah adalah Tuhan. Tapi Tuhan adalah apa? Kalau Tuhan itu mencipta manusia, mencipta alam semesta, dan tidak ada yang seperti ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dijelaskan kepada manusia dan terkhusus kaum muslimin. Jadi mereka sangka bahwa ibadah itu ya sholat. Ini kami potong-potong ayam ini, lempar-lempar telur, ini bukan ibadah, ini cuma tradisi.
Mana ada ibadah, kami nggak sholat di situ kok. Mana ibadahnya? Iya kan? Ini cuma tradisi. Kita katakan bahwasanya ibadah itu bukan cuma sholat. Itu sembelihan potong ayam itu. Di hari raya Idul Adha kita potong sapi, itu apa itu? Iya. Doa misalnya, minta rezeki, minta jodoh, minta kesembuhan, minta apa. Ya, minta sesuatu yang tidak bisa dipenuhi kecuali Allah. Seperti rezeki, minta jodoh, kesembuhan, diangkat dari musibah, dijaga dari bala. Itu nggak ada yang bisa kasih kecuali Allah. Kenapa pergi di jalan Syekh Yusuf sana? Ngapain di sana? Ziarah kubur. Kalau ziarah kubur itu cuma ingat mati tujuannya. Bukan kalau lagi punya masalah, anak sakit, mau lulus ujian, rezeki lagi sempit, datang ke sana. Tujuannya apa? Kalau bukan ibadah. Iya. Jadi mereka pikir bahwa ibadah itu ya seperti yang dilihat, sholat, puasa, baca Quran, sedekah. Iya. Ternyata ibadah itu luas. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah badan. Makanya manhaj yang sebagaimana telah kita jelaskan bahwa manhaj yang paling manhaj ya, yang paling mendasar yaitu akidah. Agama kita dibangun di atas akidah. Kalau rusak, ingat ya, ada pembatal wudhu, ada pembatal sholat, ada pembatal puasa, ada pembatal haji, tapi ada pembatal Islam. Bukan cuma sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, Islamnya batal. Kalau Islamnya batal, ya batal semuanya. Itulah syirik. Satu-satunya dosa yang membatalkan Islam, syirik. Sekarang syirik dibilang tradisi. Dibilang budaya, kearifan lokal, dibanggakan. Musibah. Oleh karenanya, kalau kita ingin selamat dan betul kita ingin selamat, mau mendapatkan surga, mau selamat dari neraka, ya pasti kita akan perhatian dengan tauhid. Karena nggak mungkin kita mau dapat surga dengan syirik, nggak mungkin. Iya. Oleh karenanya kita menyelesaikan kurikulum pada bidang tauhid, baik dalam tauhid uluhiyah maupun tauhid asma wa sifat. Ya, selesaikan kurikulum itu sehingga kita punya wawasan tentang bagaimana akidah yang benar dan bagaimana syirik, bentuk-bentuknya, ya bahayanya, pengantar kepadanya. Ya. Yang jelas ini disinggung dalam masalah manhaj. Kita buku manhaj, tapi dibahas masalah akidah, tauhid, syirik karena memang manhaj yang paling mendasar ini dia. Bukan hanya sikat ini, hantam ini, golongan ini. Yang paling mendasar dalam manhaj, akidah. Tauhid. Meninggalkan syirik. Jadi yang kedua adalah, bagaimana cara menghilangkan syirik? Yaitu dalam tauhid uluhiyah. Jelaskan bahwa la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jelaskan tentang ibadah. Ibadah itu bukan cuma sholat. Bukan cuma puasa, bukan cuma zakat, bukan cuma baca Quran. Bukan cuma haji. Ibadah itu luas. Ketika anak sakit terus pergi ke kuburan, siram kuburan, itu sudah ibadah. Ya. Ketika misalnya percaya nomor-nomor cantik, angka sial, nomor bagus, itu sudah syirik. Percaya hari baik, mau nikah, mau safar, mau apa, cari dulu hari baik, tanya orang pintar, itu sudah syirik. Ini bukan pembahasan kita, yang jelas sekarang kita mau kita ingatkan bagaimana cara menghilangkan syirik. Hilangkan dari tiga sisi ini. Dari tauhid rububiyah ini jarang, di tauhid rububiyah jarang. Tapi di tauhid uluhiyah, yaitu menyerahkan ibadah kepada selain Allah, ini yang banyak terjadi sampai di tengah kaum muslimin. Si banyak percaya nomor cantik, percaya nomor garis nasib dengan
huruf di tangan, oh miskin. Ya kan? Nomor rumah, nggak ada nomor 13, langsung 11, 12, 14. Ya, nomor kursi pesawat 11, 12, 14. Iya. Masih percaya bintang-bintang, kamu bintang apa? Oh, bintang Leo. Apa lagi? Apa lagi bintangnya? Artinya kita sekarang bukan krisis moneter, krisis uang, kita krisis akidah, krisis akidah. Kalau akidah kita rusak, selesai. Islam kita tinggal Islam KTP. Sholat kita, puasa kita, kalau kita buat syirik, selesai sudah. Dan kalau kita mati di atas kesyirikan, diharamkan surga, kekal di neraka. Makanya Nabi SAW 13 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, nggak ada syariat Islam yang turun di Mekah, nggak ada. Padahal di Madinah hanya 10 tahun, semua syariat Islam itu di Madinah. Syariat adzan, syariat qomat, syariat jihad, syariat turun di Madinah hanya 10 tahun. Di Mekah 13 tahun akidah. La ilaha illallah. Supaya kita tahu betapa pentingnya akidah. Di Madinah, di Mekah hanya tambahan satu syariat, yaitu sholat. Itu pun akhir-akhir di Mekah sekitar tahun ke-11. Isra Mi'raj. Itu pun belum ada adzannya, belum ada qomatnya. Dan tidak ada yang 4 rakaat. Yang ada 2 rakaat sama 3 rakaat. Maghrib 3 rakaat, sisanya 2 rakaat. Ketika di Mekah, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Makanya kentara ketika safar. Ketika safar kembali ke asal sholat 2 rakaat. Maksudnya saking pentingnya akidah. Apalagi sekarang. Sekarang bayangkan banyaknya dai, banyaknya para penceramah, para khutbah, ya, para ustadz, para khatib. Tapi yang mau berdakwah tauhid, mengingatkan, mengangkat tema tauhid, menjelaskan kurikulum akidah, menjelaskan akan syirik. Mana yang perhatian dengan ini? Iya. Dakwah banyak, dai banyak, ustadz banyak, tapi macam-macam dengan berbagai macam khasnya. Ada yang khas dengan lucunya, ada yang khas dengan gitarnya, ada yang berbagai macam khas. Padahal khas dari dakwah Nabi kita Muhammad dan semua para nabi, tauhid. Dan syariat Islam itu merupakan penyempurna, bukan dasar, penyempurna tauhid. Semua pondasinya tauhid. Semenjak Nabi Nuh alaihi salam, Rasul yang pertama, hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwanya tauhid. Tapi ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, yaitu berkaitan dengan asma wa sifat, nama-nama dan sifat. Iya, nama-nama dan sifat. Artinya masih banyak yang keliru sekarang. Kalau ditanya di mana Allah, di mana-mana. Di mana Allah? Di hatiku. Di mana Allah? Enggak tahu di mana. Muslim. Yang dia sembah, yang dia sujud, yang dia sholat kepadanya. Pas ditanya di mana Allah, jangan tanya pertanyaan itu, enggak boleh. Padahal ketika dia berdoa, dia angkat tangan ke atas. Enggak pernah dia berdoa ke sana kemari tangannya. Dia angkat tangan ke atas. Itu fitrah. Ketika dia menunjuk, ya Allah. Itu fitrah. Tapi pas ditanya di mana Allah, di mana-mana. Aneh kan? Sementara Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, namanya turun dari mana? Turun ya dari atas ke bawah. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang menjadi pemisah antara Nabi kecuali sitar, yaitu hijab dari cahaya.
Nabi diangkat ke atas, menunjukkan Allah di atas. Tapi coba lihat, akidah ini akidah, Masya Allah, akidah yang mendasar. Tapi di tengah kaum muslimin, luar biasa. Kesalahan. Berkaitan dengan menolak nama-nama dan sifat dengan alasan jangan sampai menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan berbagai macam kesalahan lainnya. Ya, berbagai macam kesalahan lainnya, ini juga termasuk syirik. Jadi bukan hanya syirik dalam potong ayam, berdoa, juga syirik dalam asma wa sifat. Orang-orang termasuk mensifati Allah. Allah misalnya Allah punya anak, itu syirik, kekufuran. Ya, meyakini Nabi Isa anak Tuhan, itu syirik, kekufuran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Jadi mensifati Allah dengan sifat yang salah, memberi nama atau mensifati Allah dengan sifat yang salah, itu syirik. Jadi cara menghilangkan syirik, ya hilangkan tiga ini. Dari sisi Tuhan. Tanamkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang mencipta, yang mengatur, menguasai alam semesta kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit, mengangkat musibah, menjaga dari bala kecuali Allah. Kemudian yang kedua, yakinkan kalau hanya Allah Tuhan, kalau begitu hanya Allah yang kau sembah. Hanya Allah yang kau ibadahi. Yang ketiga, yakinkan bahwa hanya Allah yang memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna, tidak ada yang sama dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu dengannya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengannya. Tetapkan nama dan sifatnya sesuai dengan Dia yang maha sempurna. Jangan bayangkan, jangan gambarkan seperti makhluk. Kita enggak pernah lihat Allah Azza wa Jalla. Nanti di hari kiamat dan di surga baru Allah Subhanahu wa taala dilihat. Bahkan nikmat yang paling besar di surga yaitu memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Ya Allah, saya meminta kepadamu diberi kesempatan untuk bisa memandang wajahmu. Iya. Ini cara menghilangkan syirik. Dan saya ingatkan, syirik yang banyak terjadi di tengah kaum muslimin, ini dia. Dalam tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Asma wa sifat paling banyak juga. Makanya para ulama menulis buku-buku berkaitan dengan akidah dalam dua ini. Tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Enggak ada yang tulis buku tentang tauhid rububiyah, enggak ada. Yang ada tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Tapi anehnya, orang-orang sufi lebih parah daripada kaum musyrikin. Sampai dalam rububiyah pun salah. Meyakini bahwa ada wali-wali mereka dipilih oleh Allah, tinggal bilang kun, jadi. Al-Busiri, tokoh sufi ya, dia mengatakan, maksudnya saking gulu mereka, dia memuji Nabi Muhammad. Ya. Dia mengatakan, wa inna min judika ad-dunya wa dharratuha, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Kata Al-Busiri ini, sesungguhnya dari jasamu wahai Muhammad adalah dunia dan akhirat. Bayangkan dia bilang Nabi Muhammad pemilik dunia, pemilik akhirat. Ini terlalu berlebihan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi, Rasul kita muliakan. Tapi jangan menempatkan, mengangkat beliau, memuji beliau di atas dari posisinya. Dan dia mengatakan, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Termasuk ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu lauhul mahfuz dan pena. Ilmu lauhul mahfuz rahasia Allah, takdir. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi demikian, ya orang-orang sufi ya sampai dalam masalah tauhid rububiyah ini terjadi kesalahan, padahal pada umumnya kesalahan yang banyak terjadi pada dua tauhid ini, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Dalam masalah ibadah dan dalam masalah asmaul husna.
dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Taib. Pembahasan berikutnya, man huwal muwahhid? Siapakah orang yang al-muwahhid? Siapakah orang yang muwahhid? Artinya orang yang menjadi ahli tauhid, orang yang meninggalkan syirik. Siapa orangnya? Adalah kesimpulannya, orang yang muwahhid, ahli tauhid adalah orang yang meninggalkan 3 bentuk syirik. Dalam rububiyah, dalam ketuhanan, dalam uluhiyah, itu dalam ibadah, dalam asma wa sifat, dalam nama-nama dan sifat Allah. Dia tinggalkan syirik dalam 3 bentuk ini, berarti dia ahli tauhid. Ya. Dia yakin hanya Allah yang berhak disembah. Ya. Rezekinya, ajalnya, nasibnya, takdirnya, ya, dia yakin hanya Allah yang mengaturnya. Kemudian yang kedua, dia yakin bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Baik itu ibadah hati, ibadah lisan, ibadah badan, ibadah harta, ibadah doa, ibadah sembelihan, ibadah tawaf, ya, hanya kepada Allah. Kemudian dalam Asmaul Husna, dia meyakini bahwa tidak boleh menetapkan nama dan sifat bagi Allah kecuali sesuai dengan yang ditetapkan dalam Quran dan hadits. Tidak ada ranah ustadz, ranah ulama, ranah manusia di situ. Sesuai dengan Quran dan hadits. Sebutkan ini nama, ini sifat bagi Allah, tetapkan. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, jangan gambarkan seperti makhluk. Jangan serupakan seperti makhluk. Dan jangan tolak. Enggak, Allah enggak punya sifat begitu, Allah enggak punya nama begitu. Allah enggak mungkin begitu. Kalau Allah sudah bilang, tetapkan. Sesuai dengan Allah yang maha sempurna, jangan serupakan dengan makhluk. Jangan tanya bagaimananya. Bagaimana dia di atas. Jangan tanya, karena enggak ada keterangan. Iya. Dan ini semuanya ada pembahasan. Dalam Tauhid Uluhiyah ada buku-buku yang membahasnya. Dan Asma wa Sifat juga ada buku-buku yang membahasnya. Ada kurikulum, ya, menjadi satu kurikulum dalam bidang agama. Kurikulum Asma wa Sifat. Ada kurikulum Tauhid Uluhiyah. Ada buku-buku yang menjadi kurikulum pada bidang itu. Ini bagus diselesaikan supaya seorang punya gambaran yang luas tentang akidah baik dalam uluhiyah maupun asma wa sifat. Jadi siapakah orang yang bertauhid? Yaitu orang yang meninggalkan 3 bentuk syirik ini. Dari rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Iya. Dan tentunya seorang tidak akan mungkin dia bisa baik dan benar dalam akidah dan dalam syariat tanpa ilmu agama. Tidak akan mungkin. Apa dasarnya dia berakidah kalau dia tidak belajar? Apa dasarnya dia beragama, dia bersyariat kalau dia tidak belajar? Dasarnya apa? Dia sholat, dia wudu, dia puasa, dia haji, dia zakat. Terus dia nggak belajar agama, dia nggak belajar Al-Quran, hadits sesuai pemahaman sahabat. Bagaimana mungkin sholatnya akan benar? Terlebih dari itu, dia punya keyakinan tanpa belajar Quran, hadits dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat. Gimana mungkin akidahnya benar? Maka tidak ada jalan agar akidah itu benar dan syariat itu benar kecuali kembali kepada Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Enggak ada cara lain. Iya. Taib. Kemudian pembahasan terakhir disebutkan di sini asyirkul asghar wa anwa'uhu. Syirik asghar dan bentuk-bentuknya. Syirik asghar dia merupakan wasilah kepada syirik akbar. Jadi kalau bilang dosa itu, dosa yang paling besar syirik besar. Syirik akbar, kemudian syirik asghar, kemudian bid'ah, kemudian dosa besar, kemudian dosa yang lain. Jadi sekecil-kecilnya syirik tetap kalau dibandingkan dengan dosa besar, misalnya riba, judi, zina, membunuh, itu enggak ada artinya kalau dibandingkan dengan syirik yang paling kecil. Tapi syirik kecil ini luar biasa, banyak sekali di tengah masyarakat. Iya. Seperti misalnya riya yang ringan. Riya artinya berbuat karena makhluk.
Ya, seperti misalnya dia beramal karena Allah, dia sholat karena Allah, tapi tiba-tiba muncul dia perbagus suaranya, ya, dia memperindah bacaannya, ya, motivasinya karena manusia, ya, atau misalnya dia bersumpah dengan selain nama Allah. Kita nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama dan sifat Allah. Demi Allah, demi Rahman, demi Al-Jabbar, atau dengan sifatnya, demi pencipta langit dan bumi. Nggak boleh bersumpah demi Ka'bah, nggak boleh. Demi Rasul, nggak boleh. Demi Rasulullah, demi Nabi Muhammad, ini syirik. Coba bayangkan. Banyak yang bersumpah dengan nama Nabi, demi Muhammad, demi Rasul, demi Rasulullah. Ini syirik. Syirik asgar. Iya. Makanya Nabi SAW bersabda, Man halafa billahi, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ada juga syirik yang samar, misalnya dia mengatakan Masya Allah wa syi'it. Masya Allah wa syi'it. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, dan, pakai dan, dia bukan pakai kata summa. Jadi pakai kata dan saja, itu sudah syirik. Contoh, seandainya bukan karena Allah dan kamu, mati saya. Ketabrak saya. Ketindis saya. Habis saya. Ini syirik. Gara-gara pakai dan. Yang benarnya, seandainya bukan karena Allah, kemudian kamu, mungkin saya sudah ketabrak. Itu aman. Tapi ini enggak. Bukan Allah disebut. Bukan Allah yang disebut. Seandainya bukan karena kamu. Seandainya bukan karena dokter. Seandainya sudah selesai. Ini berkaitan dengan lafaz, bukan keyakinan. Cukup lafaz saja. Ini kan kesalahan lafaz. Dia enggak yakin. Dia yakin Allah yang sembuhkan, Allah yang selamatkan. Tapi kesalahan lafaz itu sudah syirik. Bagi malaikat kalau dia yakin itu syirik akbar lagi, bukan lagi asgar. Bayangkan hanya gara kata-kata ya, hanya lafaz. Misalnya kalau sekarang yang kecil-kecil banyak syirik kecil. Misalnya meyakini sebab padahal dia bukan sebab. Itu misalnya pertanda-pertanda, pamali-pamali. Ya, itu syirik kecil. Misalnya kalau kupu-kupu yang masuk langsung bilang, ya tamu siapa lagi mau datang. Ketika lagi ngobrol tiba-tiba cicak berbunyi, kan apa saya bilang? Benar kan apa saya bilang? Aku bilang memang. Ya kan? Ini syirik. Sekecil-kecilnya dosa syirik itu kalau dibandingkan dengan dosa-dosa besar, ya riba, zina, judi, membunuh, korupsi, ya dosa-dosa besar. Tapi ternyata pas dibandingkan dengan syirik kecil, nggak ada artinya itu dosa besar. Nah di tengah masyarakat syirik kecil luar biasa. Iya. Baik. Oleh karenanya kita lebih serius lagi dari mempelajari tentang akidah. Iya. Misalnya kita belajar tentang kitab Salathatul Usul, Al-Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam, ya, Kitabut Tauhid, Kasus Syubhat. Kemudian di Asma wa Sifat kita belajar misalnya Fiqhul Asmaul Husna, kitab Al-Qawaidul Mutla, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Al-Aqidah Tahawiyah. Ini dalam Asma wa Sifat. Ya, supaya kita punya gambaran, wawasan yang luas. Ya, kita tidak kaku dalam akidah. Ya. Artinya alhamdulillah sekarang kita hidup di masa yang semua bidang ilmu agama itu sudah ada kurikulumnya. Mau bidang apa? Mau baca Quran, mau tajwid, mau fikih apa? Syafi'iyah, Hambaliyah, Malikiyah, Hanafiyah. Mau akidah apa? Tauhid uluhiyah, semua sifat. Mau tafsir, mau bahasa Arab, Masya Allah di semua bidang ilmu agama itu sudah ada kurikulumnya, alhamdulillah. Tinggal kita selesaikan. Iya, demikian cara belajar.
Karena kalau tidak demikian, maka umur kita yang singkat. Sementara buku itu kalau kita masuk di perpustakaan ribuan bahkan jutaan, kapan mau diselesaikan? Ya, maka caranya adalah kita harus mengerti bidang apa saja dari bidang ilmu agama itu. Ada bidang akidah, ada bidang tafsir, ada fikih, ada bahasa Arab, ada tajwid, ada tafsir, ada tafsir, ada usul fikih, ya. Dan banyak. Kita lihat apa yang paling mendasar yang merupakan pondasi agama kita, akidah. Karena agama kita dibangun di atas akidah. Kemudian kita lihat apa kewajiban kita, seperti sholat. Ya, kalau kita seorang yang memiliki kekayaan, kita pelajari fikih zakat, apa-apa yang merupakan kewajiban kita. Yang sebelum semua itu, kita mempelajari akidah kita. Demikian cara belajar supaya umur yang singkat ini bisa digunakan untuk mengejar sesuatu yang banyak, ilmu luas, umur yang singkat. Bagaimana caranya? Dengan cara yang yang benar. Ya, maksudnya jalan pintas. Ada jalan pintas agar kita bisa menyelesaikan semuanya. Baik. Adapun bahasan berikutnya tentang syiar syirik, maksudnya tanda atau suatu amalan yang merupakan simbol kesyirikan. Ya, simbol kesyirikan seperti misalnya ya menguburkan mayit dalam masjid, ya. Seperti misalnya ada mulai memutar anasyid, kasidah-kasidah di masjid, kemudian perayaan-perayaan, pelan-pelan syaitan mengarahkan kepada syirik. Ya, pelan tapi pasti. Ya. Seperti ada acara-acara penyembelihan di kuburan para wali atau apalah semacam, ini akan dibahas. Ya, sekarang betapa banyak kuburan, masjid banyak kuburannya. Ya. Bahkan ada masjid di bawah mimbarnya kuburan. Ini min madzahir syirk. Termasuk wasilah sarana kepada syirik. Karena pasti kuburan akan diagungkan. Iya, dan seterusnya. Baik, insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita dengarkan pada kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kesimpulannya, dari apa yang telah kita bahas, kita telah membahas empat pembahasan. Yang pertama, perumpamaan tentang Tuhan-Tuhan selain Allah. Kesimpulannya, Tuhan selain Allah itu semuanya lemah. Nggak bisa mencipta walaupun lalat. Tidak bisa bikin walaupun kulit ari. Yang dicuri lalat pun tidak bisa diambil kembali. Terus apanya dijadikan sebagai Tuhan? Alasannya apa? Ya, yang kedua, bagaimana cara menghilangkan syirik? Cara menghilangkan syirik dengan cara menghilangkan cara menghilangkan syirik dengan memantapkan 3 tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya. Kemudian bahasan berikutnya, bagaimana menjadi ahli tauhid. Ahli tauhid, siapakah ahli tauhid? Ahli tauhid yaitu orang yang menegakkan 3 tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kemudian syirik asgar dan bentuk-bentuknya. Ya, syirik asgar itu merupakan sarana atau wasilah kepada syirik akbar. Ya, bentuk-bentuknya seperti riya yang sedikit, ya seperti pakai jimat, ya, pakai jimat-jimat, percaya pertanda-pertanda, sumpah dengan menggunakan selain nama Allah, ya, mengatakan seandainya bukan karena Allah dan kamu, ini semuanya syirik kecil. Baik, semoga
apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.